Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Santri Sowan Kiai. Kita lanjutkan kembali, Kiai, pemaparan tentang zakat fitrah, apalagi yang kaitannya dengan ukuran-ukuran tadi, tentang sok yang bahkan kita nggak ngerti itu sok, ya, dari masyarakat nggak ngerti, tahu-tahunya 2,5, 27 on. Monggo ya, itu nasinya. Ukuran zakat fitrah, kalau kita mengacu pada kitab-kitab yang ada, mayoritas mengatakan bahwa zakat fitrah itu satu sok. Satu sok itu adalah nama takaran yang digunakan pada masa Rasulullah SAW. Itu memang sulit, itu apa? Dipastikan satu sok sekian kilo itu sulit, sebab barang yang kita takar ini hasilnya akan berbeda. Meskipun jenisnya sama, hasil akhir akan berbeda kalau itu berbeda baik dan buruknya barang. Sama nakar beras satu takar, berasnya wapi. Terus kemudian nakar lagi beras satu takar, berasnya welek. Ini berapa sama enggak? Enggak sama. Mesti abot sing beras api. Sing api bisa abot, sing elek mesti gandeng. Maka untuk takaran itu sulit untuk dipastikan. Nah, kita tidak usah berbelit-belit apa itu mijur, aku mau cocok berapa, langsung kita cuma jadi bahwa ikhtiar satu sok adalah 2,7 kilo emasnya. Jadi sebagai kehati-hatian kita, sebagai kehati-hatian kita daripada kurang. Jadi masyarakat ini disosialisasikan untuk kehati-hatian daripada nanti kurang. Karena ukuran satu set itu sebetulnya kalau ditakar, sebetulnya 2,5 itu kurang lah ini. Kalau 2,5 itu sebetulnya kurang ya. Ya, kita nggak berani mengatakan kurang. Oh, gitu. Nggak berani, itu versinya macam-macam. Jadi untuk kehati-hatian. Jadi yang 2,5 kita nggak boleh menyalahkan, tapi kita pilih pendapat yang mengatakan bahwa satu sok adalah 27 kemas. Kemudian dalam pelaksanaan zakat fitrah itu tidak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Tentunya harus disertai dengan niat. Seperti kita sholat harus niat, kita wudhu harus niat. Memang innamal a'malu binniyat. Ibadah kita tidak akan sah kalau tidak disertai dengan niat. Cuman bedanya kalau zakat fitrah itu pelaksanaan niat tidak harus bersamaan ketika kita menyerahkan zakat. Tidak harus bersamaan dengan ketika kita memberikan zakat kepada musahid. Tapi di situ boleh melakukan niat ketika kita memisahkan kadar zakat dari mungkin menggoreng karung atau gelangsing, kita hidup, kita timbang, ya, kita timbang 3 kilo kurang seperempat dengan niat ini zakat untuk diri saya. Maka lagi pakai timbangan, ditimbang 3 kilo kurang seperempat, ini zakat untuk istri saya. Demikian juga seterusnya. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab ya ini? Tidak. Niat itu sebenarnya itu dalam hati. Keempat tujuan dalam hati itu niat. Anapun kita mengucap nawa itu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi an zaujati an waladi dan seterusnya, itu sunnah saja untuk menuntun hati dan pas oleh niat menjaga hati. Seperti dalam niat-niat yang lain, termasuk sholat, wudhu, nawaitu wudhu, dan seterusnya, itu lafadznya niat, bukan niat. Yang dikatakan niat adalah yang ada dalam hati. Dan boleh juga untuk zakat fitrah itu niat ketika menyerahkan zakat itu pada wakil untuk diserahkan pada musahid. Katakanlah saya itu
mau membagikan sendiri karena repot, akhirnya saya minta tolong Gus Wadir, Gus tolong ini zakat kula, kangge kula dengan parine Pak Ahmad itu cukup itu kita lihat ketika menyerahkan zakat ada wakil masuk pada jenengan dengan mengakhiri kula untuk menyerahkan. Berkaitan kalian zakat tadi, panjenengan menjelaskan mengambil dari sekumpulan beras diambil terus diniati. Kalau nanti katakanlah mengambil langsung satu karung untuk dijadikan satu keluarga, itu nanti boleh atau tidak, atau kalau boleh niatnya bagaimana ya? Kalau satu karung langsung diambil, ataukah sedikit dulu dikumpulkan atau bagaimana? Keluarganya pinter Gus. Keluarganya katakanlah 5 ya. 5. Oke, katakanlah 5. Kalau rumah kita. Wah, bagus. Iya. Cuma bagus. Biasanya nggak mau ribet, akhirnya langsung ngambil setengah kintal kita antar. Itu boleh atau tidak? Kalau boleh, mungkin niatnya dengan jamaah seperti itu memboleh. Terima kasih Gus, bahwa praktek zakat masyarakat kadang memang terjadi. Jadi juga sering mengalami itu. Mungkin bahwa saat kebutuhan saya bisa keluarga pulau, mungkin keluarganya 5, 6 dan sebagainya. Praktek yang semacam itu boleh-boleh saja, asal beratnya beras yang ada di karung tadi ini cukup untuk zakat keluarga yang dizakati. Katakanlah 1 gramsing, 1 karung itu beratnya 50 kg. Sementara yang dizakati itu hanya 5 misalkan. Memang orang dermawan, suami, istri, kemudian anaknya 3. Nah ini kalau 50 kilo untuk orang 5, berarti masing-masing kan 10 kilo, tambah lebih dari kadar zakat, itu boleh. Nah, kalau sampai terjadi kurang, ya nggak boleh. Mestinya ini hanya 1 karung, katakanlah 50 kilo, tapi untuk orang 15 nggak cukup. 20 lah, 20. Seandainya di prosentasi 1 nggak cukup untuk kadar zakat itu nggak boleh. Jadi tidak harus memisahkan per paket untuk 1 orang gitu. Global 1 gramsing itu boleh dan sah. Nah niatnya nih, kantong ini kayak kondisi keluarga itu. Kalau memang yang dizakati itu anggota keluarga yang menjadi kewajibannya ayah, ya bapak iski berasa karung tak dizakat kangge aku, kangge bojoku, kangge anakku sing anakku ki, kok kangge bojoku seneng kono, bojoku seneng kono. Bojone papat. Sangat dermawan ya istri Pak. Iya. Dan ingat lagi ya, ada yang juga ini ada yang menyampaikan kalau niat itu harus disentuh berasnya ini. Ini teknis seperti ini, tata cara seperti ini memang seperti itu dalam niat, ataukah sebetulnya cukup dilihat cara untuk niatnya ya? Apakah harus menyentuh berasnya itu? Sebenarnya tidak harus. Itu saya kira karena kehati-hatian sesepuh kita dulu. Sangat hati-hati dalam menjalankan syariat agama. Bengkak kalau lihat itu coba kali apa itu anu gereja yang kata fitri bengkak kalau berhasil kancane dan sebagainya. Saya tidak harus. Seperti tadi ketika ifros, ketika neponiku mengambil kadar zakat dari tempatnya barang itu ya sudah cukup. Itu saya kira merupakan kehati-hatian dari sesepuh kita dulu. Kemudian orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah itu ada ketentuan, orang tersebut harus sempat menemui juz
min Ramadan dan juz'un min Syawal. Jadi orang wajib ngetokke zakat fitrah atau ditokke zakat fitrah kalau memang orang itu sempat mertui bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Maka seandainya ada hamil setelah sholat id, setelah sholat id tanggal 1 Syawal melahirkan. Berarti ini bayi hanya menemui Syawal saja, tidak menemui Ramadan. Jadi tidak wajib dizakati. Sebaliknya kalau mungkin pas malam 17 itu ada ibu-ibu yang hamil, malam itu melahirkan, maka bayi yang dilahirkan sempat metuki Ramadan, sempat metuki Syawal, maka ini wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal tidak sepenuhnya menemui bulan puasa. Ya. Ini memang persyaratannya bukan sebulan penuh, bukan, tapi juz'un, ya bagian dari Ramadan. Itu tidak harus sehari 2 hari, tidak. Katakanlah umpamanya tanggal 30 ya, sekarang tanggal 30 Ramadan. Tuh mangke niku maghrib kurang 5 menit, maghrib kurang 10 menit, bayi ini lahir. Nah, ini berarti apa? Sempat metuki bulan Ramadan walaupun hanya 5 menit. Ini wajib persyaratan itu tidak harus sebulan penuh kalau Ramadan tidak. Ampun? Waktunya ya. Terus lagi ya, berkaitan dengan ini bukan berkaitan dengan waktu ya, mungkin kaitannya dengan kekayaan seseorang, sehingga kadangkala orang itu yang kaya bukan suaminya, entah memang kekayaan itu memang sepenuhnya dari istri, suami cuma ikutan aja. Itu dengan syarat bahwasanya yang zakat adalah yang punya harta yang lebih, sedangkan suami hanya ikut-ikutan saja. Untuk menyikapi yang demikian, menurut syariat bagaimana? Maksudnya suami dia melarat gitu, tidak punya harta, istrinya kaya. Baru Malaysia mungkin dengan syarat bahwasanya orang yang melakukan zakat itu harus memiliki lebih. Ya, dalam pasangan suami istri itu menurut syariat kita yang harus dinafkahkan suami. Dengan catatan suami sudah taslim menyerahkan diri sepenuhnya pada istri. Kemudian inilah indahnya agama kita, sesuai dengan dari Nabi ini boistu bikin asamha. Saya diutus oleh Allah ini untuk menyampaikan agama yang murah. Dalam arti Islam tidak pernah memaksakan pada mulutnya dalam satu bentuk ibadah yang mulut itu tidak mampu. Puasa diwajibkan pada orang mukallaf, muti dan lahu yang kuat untuk berpuasa. Juga kuat juga wajib puasa. Seperti al-haram, orang yang nulis umur yang tidak mampu berpuasa ya tidak wajib puasa, masih cukup bayar fidyah. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lain, termasuk zakat fitrah ini diwajibkan juga pada orang yang punya kelebihan. Saya kira suami nggak punya kelebihan, padahal dia punya kewajiban untuk zakat awake dhewe. Juga wajib zakati bojone. Nek anak ya anake. Kan dia nggak punya kelebihan, nggak wajib zakat. Berarti dia nggak wajib untuk dirinya, juga nggak wajib zakati istri. Istrinya nggak wajib zakati. Tapi untuk istrinya tetap. Nah, untuk istrinya, kalau ini dengan catatan dia itu nggak boleh ya. Istri itu siap taat tetap meskipun bojone malah panggah setia, panggah setia panggah ladeni bojone. Nah, karena ini setia, maka ini tidak wajib makan zakat, tapi sunnah yaitu mengeluarkan zakat. Sebab zakat tanggung jawab suami. Alhamdulillah, pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada,
Semakin lama kita mengupas tentang ketentuan zakat, bahkan polemik-polemik di masyarakat, sangat perlu lebih dalam lagi kita memahami tentang zakat ini. Lebih-lebih akan kita hadapi sebentar lagi. Namun kita jeda terlebih dahulu dan jangan kemana-mana, tetap bersama kita Santri Sowan Kiai.